Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita, yaitu tentang masih di tema 1, subtema 2 tentang bunyi. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu bunyi, apa itu sumber bunyi, dan bagaimana bunyi itu terjadi. Masih ingat nggak? Ada 3 syarat bagaimana bunyi bisa terjadi. Yang pertama adalah adanya benda yang bergetar. Yang kedua, adanya zat perantara. Nah, yang ketiga, apa coba? Masih ingat? Yang ketiga adalah adanya indera pendengar. Nah, apa indera pendengar? Manusia memiliki telinga. Nah, kita akan membahas atau belajar tentang indera pendengar manusia. Setelah mempelajari indera pendengaran, kita juga akan mempelajari tentang bentuk-bentuk kerjasama dan manfaat kerjasama. Simak baik-baik ya. Anak-anak, simak penjelasan berikut ini. Indera pendengar manusia. Coba apa indera pendengar manusia? Oke, indera pendengar manusia adalah telinga. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya. Telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Kita akan pelajari yang pertama dulu, yaitu telinga bagian luar. Nah, apa saja sih telinga bagian luar itu? Oke, lihat gambar berikut ini. Nah, kita lihat ini adalah gambar telinga. Di situ sudah ada petunjuknya. Telinga bagian luar itu terdiri dari daun telinga, kemudian ada saluran telinga, kemudian ada ini namanya membran timpani atau gendang telinga. Daun telinga. Nah, yang pertama adalah daun telinga. Nih, tahu kan ya semuanya, kita semua punya daun telinga. Daun telinga itu biasanya tersusun atas tulang rawan. Nah, fungsinya apa daun telinga? Daun telinga itu fungsinya untuk menangkap bunyi. Kemudian yang kedua adalah saluran telinga. Ini ya yang ditunjuk ini atau liang telinga. Fungsinya untuk jalan masuknya bunyi ke gendang telinga. Kemudian yang ketiga adalah membran timpani atau yang biasa kita sebut dengan gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk menerima dan memperbesar getaran bunyi. Bagian telinga yang kedua adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah, oke, lihat di sini ini merupakan telinga bagian tengah. Ada saluran eustasius, kemudian ada tulang pendengaran. Nah, ini disebut dengan tulang pendengaran. Tulang pendengaran itu ada 3. Yang pertama adalah tulang martil,
yang kedua tulang landasan, dan yang ketiga adalah tulang sanggurdi. Nah, fungsinya untuk apa sih tulang pendengaran itu? Tulang pendengaran berfungsi untuk mengantarkan dan memperbesar getaran ke telinga bagian dalam. Nanti suaranya akan, atau getaran suaranya akan menuju ke telinga bagian dalam. Kemudian ada yang disebut dengan saluran eustasius. Nah, saluran eustasius itu adalah saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengurangi tekanan udara di telinga bagian tengah. Kemudian, bagian telinga selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Nah, lihat gambarnya baik-baik ya. Ada apa saja atau bagian-bagian apa saja yang ada di telinga bagian dalam. Nah, ini yang pertama ada saluran setengah lingkaran. Nah, 3 saluran setengah lingkaran. Ini di sini tempatnya. Kemudian, fungsinya adalah sebagai alat keseimbangan tubuh dan untuk mengetahui posisi tubuh. Yang kedua adalah tingkap jorong. Tingkap jorong ini yang di bawah ini. Ini namanya tingkap jorong ini. Tingkap jorong fungsinya untuk menerima dan menyampaikan getaran bunyi ke rumah siput. Jadi dari sini nanti menuju ke sini, koklea atau rumah siput. Rumah siput disebut juga dengan koklea. Fungsi rumah siput untuk menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, ini saraf pendengaran ini di sini. Saraf pendengaran berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak untuk kemudian diproses di otak. Oke. Nah, tadi adalah bagian-bagian telinga. Jadi bagian telinga itu terbagi menjadi 3 yang sudah Miss Inan jelaskan ya. Ini nanti kalian bisa untuk latihan. Nanti kalian bisa tuliskan nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, nomor 3 apa, sampai seterusnya. Nah, bagaimana cara kerja indera pendengaran itu? Yang pertama adalah adanya gelombang bunyi. Kemudian gelombang bunyi itu ditangkap oleh daun telinga. Dari daun telinga, gelombang bunyi akan masuk ke liang telinga. Kemudian bunyi itu akan menggetarkan gendang telinga. Setelah menggetarkan gendang telinga, bunyi juga akan menggetarkan tulang pendengaran. Kemudian getaran menuju syaraf pendengaran. Nah, syaraf pendengaran ini terhubung langsung dengan otak. Kemudian terjadilah proses mendengar. Jadi ini tadi prosesnya bagaimana dari luar kita menerima suara ditangkap oleh daun telinga, masuk ke liang telinga, dan selanjutnya sampai terjadinya proses mendengar. Nah, ternyata ada beberapa gangguan atau penyakit pada telinga. Apa saja sih? Yang pertama, tuli atau tidak dapat mendengar. Nah, tuli ini bisa dari lahir atau bisa juga terjadi pada saat sudah dewasa, bisa karena kecelakaan dan lain sebagainya. Kemudian bisul atau luka di dalam telinga, ini biasanya infeksi. Kemudian ada yang disebut dengan otomikosis. Otomikosis adalah infeksi saluran pendengaran bagian luar karena jamur. Yang keempat ada otosklerosis, kelainan yang terjadi pada tulang pendengaran. Kemudian yang kelima adalah keluar cairan berbau busuk, itu biasanya ada peradangan di telinga bagian dalam. Nah, ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara merawat telinga agar telinga bisa selalu sehat? Yang pertama,
menghindari atau tidak mendengarkan suara yang terlalu keras dan bising. Yang kedua, membersihkan telinga dengan benda yang lembut. Ini yang biasa suka pakai cotton bud itu jangan terlalu keras ya, jangan terlalu keras memakai cotton budnya. Nah, jika mengalami keluhan, segera mengecek ke dokter. Nah, materi berikutnya adalah PPKN. Kita akan membahas kerjasama dalam keberagaman. Ini contoh-contohnya. Yang pertama ada ronda. Lihat ya gambarnya. Kemudian ada kerja bakti dan gotong royong. Nah, ini contoh kerjasama di rumah. Ini contoh kerjasama di rumah. Yang pertama berkebun bersama. Terus kemudian membersihkan membersihkan rumah bersama-sama, dibagi tugas. Misalnya ayah menggelap kaca, ibu menyapu, kakak ngepel gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini gambar yang berikutnya adalah membantu ibu memasak. Ini contoh-contoh kerjasama di rumah. Kemudian contoh kerjasama di sekolah. Yang pertama adalah melaksanakan piket bersama. Tuh, dibagi-bagi tugasnya. Ada yang nyapu bagian depan, ada yang bagian kelas, ada yang menghapus papan tulis, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh kerjasama di sekolah yang lainnya adalah membentuk kelompok belajar bersama. Kemudian bekerja sama dalam permainan. Nah, ini contoh kerjasama di masyarakat. Lihat gambarnya ya, contoh kerjasama dalam masyarakat itu ini membersihkan selokan bersama-sama supaya tidak tersumbat. Kemudian ini membantu warga membangun rumah. Dan masih banyak contoh kerjasama lainnya. Nah, ini manfaat kerjasama. Apa saja sih manfaat kerjasama itu? Yang pertama, pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Kemudian, manfaat yang kedua, pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Manfaat yang ketiga, tujuan bersama lebih cepat tercapai. Manfaat yang keempat, meningkatkan rasa persatuan, kesatuan, solidaritas, dan kekeluargaan. Manfaat berikutnya adalah menumbuhkan semangat kerja. Manfaat kerjasama lainnya adalah menumbuhkan rasa sosial. Dan yang terakhir adalah saling menghargai keragaman. Nah, ini ada beberapa organisasi di dalam masyarakat. Yang pertama adalah Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD. Nah, fungsinya untuk apa BPD itu? Yang pertama adalah untuk membuat peraturan desa, kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, siapa saja anggota BPD ini? Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa setempat. Nah, anggota ini dipilih berdasarkan musyawarah mufakat, kemudian ditetapkan atau diresmikan oleh bupati atau wali kota. Nah, ini berapa tahun masa jabatannya? Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali. Kemudian organisasi dalam masyarakat yang kedua adalah ini. PKK, sering dengar ya, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau yang biasa disingkat dengan PKK. Nah, PKK ini biasanya bergerak dalam bidang apa sih? Nah, PKK ini bergerak dalam menjalankan yang pertama menjalankan program-program PKK, yang kedua adalah memberdayakan perempuan. Kemudian anggotanya siapa saja? Anggotanya biasanya ibu-ibu di setiap RT, RW, sampai tingkat pusat. Nah, biasanya ketua PKK ini dijabat oleh pimpinan wilayah.
Organisasi dalam masyarakat yang ketiga adalah Karang Taruna. Karang Taruna ini biasanya bergerak dalam bidang kepemudaan. Nah, ini melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif di lingkungan desanya, seperti di bidang kesenian, bakti sosial, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, anggotanya siapa? Karang Taruna itu anggotanya adalah para remaja, pemuda dan pemudi yang ada di desa atau kelurahan setempat. Anak-anak, kalian tadi sudah menyimak penjelasan tentang bagian-bagian telinga, bagaimana cara merawat telinga yang baik dan benar, dan bagaimana cara kerja telinga kita. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang apa itu kerjasama, bagaimana bentuk kerjasama, dan manfaat kerjasama. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.